Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Desember 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya, STS diskusi dan STS rekomendasi tentunya. Nah, bagi teman-teman yang bergabung ke STS Desember, teman-teman akan dapat bonus ya 259 saham yang kuartal 3-nya tuh naik. Jadi saham yang Q3-nya naik ya, langsung bisa di-download di grupnya. Jadi teman-teman langsung chat saya, gabung, saya invite, langsung teman bisa langsung di-download saat ini juga kayak gitu. Sekarang kita udah place di STS rekomendasi. Ini ada beberapa teman yang udah masuk, teman udah download ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah daftar-daftarnya saham-saham yang naik kuartal 3-nya teman-teman. Di sini kita lihat yang kita kasih warna biru-biru ini adalah saham yang bagi dividen, dan yang nggak dikasih warna itu kuartal 3-nya naik tapi dia nggak bagi dividen. Nah, teman bisa baca-baca sendiri aja nanti setelah download teman-teman. Kita akan contoh lihat ya STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS November ya, aktif nanti aktif sampai tanggal 30 tentunya, dan kita dapat cuan waktu walaupun hari ini tanggal 14 November teman-teman IHSG-nya merah, kita masih dapat profit nih di Sinema ya, DKFT, Bukalapak ya. Di sini ada Raja, ya ada DOS, ada MBMA, teman-teman. Ya lumayan ya, waktu IHSG minus hampir 1,5%, kita dapat cuan di 8 saham, teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Semua 10 yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok, teman-teman. Dan hari ini IHSG-nya longsor banget ya guys ya. Ini gedenya sama nih kayak tanggal 7 November. Nah, semoga aja besok rebound ya. Kita lihat tanggal 7 November, besoknya lagi rebound. Semoga aja guys ya. Tapi kalau kita lihat dari sini IHSG masih net sell guys asingnya. Jadi dari tanggal 22 Oktober, nah, ini catat guys, tanggal 22 Oktober sampai sekarang asingnya masih net sell guys. Ini hampir 1 bulan. Nah, luar biasa. Bener-bener dibantai lah sama blue chip guys ya. Iya ya, sabar aja. Ini pernah terjadi kok waktu itu di sini ya. Dan ujungnya rebound. Nah, semoga aja nggak lama lagi rebound lah ya, karena udah mulai pusing guys kita. Oke guys, bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi bulan Desember, kita udah open ya, karena memang ini teman-teman buru-buru ya, pengen download 259 saham yang kuartal 3-nya tuh naik. Mungkin mau dipelajari ya, mau dipilah-pilah seperti itu, karena memang ini kita udah kita tulis semua teman-teman. Ini adalah contohnya ya. Ini kalau teman-teman yang download di sini, ini nggak akan ada item-itemnya guys. Ini nama sahamnya ya. Kita buka satu contohnya ya. Ini apa nih sama Pak? Ini saham MBMA. Nah, MBMA ini tadinya rugi ke untung. Nah, makanya dia persentasenya naiknya nggak karuan. Ini kalau yang kasih 0,01 ini yang rugi ya. Nah, kalau yang udah di bawah ini yang benar-benar naik ya. Jadi nggak dari rugi, emang dia ada profit naik, tapi profitnya naik. Contohnya ini dari 14 miliar kuartal 3 saat ini naik jadi 32 miliar, dan ini dia naiknya 135%. Ini udah kita rangkum semua, ada 259 saham, dan yang saya kasih hijau-hijau ini ya, biru-biru ini adalah yang bagi dividen. Yang nggak dikasih warna ini nggak bagi dividen teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih aja, nggak usah pusing ya milih-milih satu dari 800 saham. Ini udah kita rangkum semua dan harusnya nggak akan bakal kelewat guys. Ini nggak akan bakal kelewat. Jadi semua saham yang kuartal 3-nya naik udah kita tulis di sini. Gitu guys ya. Jadi teman-teman nanti bisa pilih-pilih dan pelajari aja, atau nanti bisa diskusi lah di grup rekomendasi. Nah, itu bonusnya teman-teman. Jadi langsung buru-buru gabung aja, nanti langsung saya invite dan langsung teman-teman bisa download kayak gitu guys maksudnya ya. Nah, langsung chat saya aja kalau pengen tanya-tanya teman-teman. Dan kita lihat hari ini. Nah, hari ini IHSG-nya minus berapa nih? Hari ini IHSG minus 1,5% ya, dan kita masih dapat profit kok guys ya. Ini di saham ODT, kita dapat profit di Sinema ya, DKFT, Bukalapak ya, CSSI ya, Raja, DOS, dan MBMA. Lumayan ya, kita dapat cuan dari 7 apa 8 saham tadi. Nah, lihat di sini teman-teman, lihat tuh. Bentar. Nah, ini Bukalapak cuan segini kita teman-teman. Terus ada Raja, kita cuan segini toh. MBMA kita cuan segini gitu guys. Nah, ini buktinya ya guys, ini porto saya kayak gitu. Jadi tulisan yang di sini tuh real bener-bener profit guys ya. Bukannya cuman tulisan doang, emang bener-bener profit dan saya ikut kayak gitu guys. Oke ya guys ya, langsung chat saya aja ya. Kita akan bahas 3 saham tentunya, 6 saham tentunya. Yang pertama tentu aja saham IPO-nya dulu ya, di part 1 teman-teman. Di part 1 saham IPO-nya. Kita lihat yang pertama saham DAS dulu teman-teman. Lihat DAS-nya ya.
Das. Apa yang terjadi dari Das? Nah, Das ini tadi sempat panik ya teman-teman ya, karena dia nggak langsung arah sebenarnya si Das ini. Opennya di bawah arah, tapi dia ketarik itu, mirip kayak hari pertama. Nah, terus kenapa teman-teman tadi panik di saham Das? Karena di sesi 2 itu ada penjualan yang masif teman-teman. Lihat Das ya. Ada penjualan yang banyak lah, ada yang ngehaki banyak ya, ini sampai 10 miliar kalau nggak salah. Makanya, wah ini gimana nih bang, jual nggak? Kalau saya bilang, kalau nggak kebongkar jangan jual gitu. Jadi saya masih hold saham Das ini guys. Kalau nggak kebongkar jangan jual. Nah beneran nih, pada nge-hold dan ya aralog. Kalau aralog ya kita lihat broker summary-nya gitu ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, broker summary-nya si saham Das ini ya, ini kan YU dan HP ya. Nah kita lihat di sini. Ada yang jualan nggak di sini? Nah, ternyata YU-nya udah mulai jual, teman-teman. Nah, tapi HP-nya udah juga. Tapi sepertinya ini bukan UE ya. Ini HP retail ya, karena dia jualnya cuma 100 juta. Bukan, guys. Tapi kalau YU-nya ini mungkin nih. Ini adalah mungkin UE-nya, guys. Nah, ini udah tanda-tanda YU-nya udah mulai keluar. Dan HP-nya tipis udah mulai keluar. Tapi ini saya kira HP retail. Tapi kalau kita lihat di sini, overall untuk broker saham ini bagus karena MG ini masih beli ya. MG masih nampung, tapi dia udah punya banyak guys. Kita lihat si MG ya. MG udah punya 17 miliar. Nah, MG udah punya 17 miliar yaitu 94.000 lot, dan teman-teman lihat di sini, ganjelan hari ini adalah 500 juta. 500 juta. 500.000 lot, 500.000 lot, dan si MG ya, itu udah punya 94.000. Jadi istilahnya MG ini udah punya 20% dari ganjelan hari ini. Dan kalau misalnya besok arah lagi, nah karena ini UE-nya belum masif ya jualannya ya, baru sedikit, YU juga baru sedikit, HP juga baru sedikit gitu ya. Saya kira besok masih naik. Kalau misalnya arah, teman-teman ya, 40 besok arah tambah 25%. Nah, kalau besok arah berarti 2140 tambah 25%. Besok arahnya di 2670 ya, 2670, dan saya yakin ini akan berkurang separuh atau lebih. Jadi besok ganjelannya paling cuman 200 ribuan ya ganjelannya. Dan dihajar kiri MG, misalnya besok MG jualan, ini kebongkar besok guys. Nah, jadi istilahnya besok ini DES ini harus hati-hati. Harusnya ya, menurut analisa saya, besok ini udah nggak lock arah. Mungkin besok volatil teman-teman, mirip saham naik hari ini. Teman-teman lihat kan saham naik, ya itu udah ada gerak. Walaupun akhirnya naik itu arah, cuman dia udah volatil namanya. Udah naik turun, haki. Nah, kalau hari ini si DES ini masih anteng. Udah 4 hari ini anteng. Nah, besok guys, harusnya MG-nya udah jualan teman-teman. Seharusnya ya. Karena MG-nya punya AVG berapa? 1866. Nah, kalau misalnya besok arah di 2600, ini kan udah cuman 50% ya. Gitu guys ya, hitungannya udah lumayan guys. Dengan 17 miliar. Gitu guys ya. Ya gitu guys, kalau analisa saya besok ini bakal volatil ya, nggak tahu endingnya. Kalau misalnya si YU dan HP ini mereka nggak ikut jualan, saya kira bisa arah lagi. Cuman kalau mereka ikut jualan, itu mungkin bisa merah, teman-teman. Jadi yang pasti besok mending pasang TS aja, teman-teman. Kalau kebongkar ya udah gitu ya. Kita jual aja kalau kebongkar. Kalau misalnya besok arah lock tanpa drama, ya kita hold lagi. Tapi kalau besok kebongkar ya udah jual aja. Nanti kalau koreksi kita kan bisa masuk lagi gitu guys ya. Jadi amanin profit sih kalau saran saya, teman-teman. Nah, itu untuk analisa saya untuk DAS besok ya, teman-teman. Nah, kita lihat saham yang berikutnya, saham dari bot, teman-teman. Kita lihat bot di sini. Nah, bot di sini kita lihat merah ya guys ya, sesuai dengan prediksi kita. Tapi saya nggak nyangka nih untuk si bot ini sempat naik duluan ya. Saya kira kemarin ini bakal langsung merah, ya. Ternyata enggak ya, sempat naik duluan. Nah, kita lihat bot di sini, memang bot ini kita udah bahas kemarin ya. Dia UE-nya udah jualan si bot ini. Kalau untuk fundamental si bot masih murah sih sebenarnya ya. Kita lihat
Nah, ini yang menguasai udah Excel guys ya, Excel. CCXC yang udah retailnya udah pada masuk di sini teman-teman, di saham bot ini udah penuh retail sebenarnya. Nah ini OD teman-teman, dan OD-nya sebenarnya belum jualan sih, dia malah masih OD-nya hari ini ya, ini sorry salah guys. Nah ternyata OD-nya malah beli nih guys ya. Kalau kemarin dia jualan si OD guys. Nah ini OD jualan toh. Nah kemarin nih, saat UE-nya jualan walaupun dikit aja, sahamnya udah merah, guys. Nah, itulah pengaruhnya UE ya saat di saham-saham IPO. Ya mungkin sekitaran seminggu sampai sebulan lah setelah IPO itu UE masih bener-bener kental nih. Nah, kalau udah berbulan-bulan, nah mungkin UE-nya udah mulai lupa lah, udah selesai gitu ya. Jadi yang gerakin tuh bandar yang lain. Tapi kalau seminggu sampai sebulan itu masih UE, guys. Nah, ini lihat aja tanggal 13 UE-nya keluar, saham botnya merah endingnya kan gitu kan. Nah hari ini teman-teman lihat tanggal 14 setelah retailnya keluar, lihat aja sini retailnya kan keluar karena merah kan, maybe mereka taking profit ya saya kira ya. Nah OD-nya masuk lagi, saya kira besok hijau nih untuk si bot. Nah berarti besok kalau DES nggak lock arah, misalnya DES itu volatil, jual dulu ya, terus kita trading di bot. Guys ya, nih trading di bot nih bagus nih besok nih guys, karena UE-nya masuk nih. Kalau UE-nya masuk kemungkinan besar endingnya hijau kayak gitu guys, walaupun nggak mungkin ya kalau arah ya, karena ini udah selesai gitu ya arahnya. Walaupun nggak arah, ini endingnya akan hijau. Jadi teman-teman bisa pantau bot besok karena si OD-nya masuk di 143 ya. Nah berarti kita bisa target segini teman-teman, kemungkinan besok bisa sampai ke sini nih untuk si bot. Nah kita mengikut bot bisa cicil aja di 131, 132. Nah, kalau udah sampai ke 143 ya teman-teman bisa taking profit aja. Ini AVG-nya si OD. Itu ya untuk si bot. Nah, kita lanjut saham naik, teman-teman ya. Kita lihat naik ya. Nah, kita lihat naik di sini. Nah, naik endingnya arah ya. Cuman dia memang drama guys ya si naik ini. Drama, open apa namanya? Open gap, terus dia turun, terus arah. Jadi ya kalau teman-teman yang IPO Hunter sih harusnya udah gocek ya, kegocek hari ini atau kemarin sih. Nah kita lihat di sini untuk EP teman-teman. Nah EP ini terkenal UE jelek ya, UE jelek, UE-nya jelek guys, EP. Cuman kali ini mungkin dia pengen ngelakuin hal yang lain gitu ya. Dia membuat IPO-nya tuh bagus ya untuk si saham naik ya. Pengen memperbaiki citra mungkin karena udah terlalu buruk gitu ya. Makanya dia naikin, karena EP biasanya sih hari pertama itu udah jualan biasanya kalau dia jadi UE. Tapi ini nyatanya udah hari kedua dia nggak jualan guys. Jadi saya kira ya besok masih naik lagi lah untuk si saham apa namanya naik nih karena UE-nya belum jualan. Tapi di sini yang gerakin tuh para retail teman-teman. XL, PD, CC, XC. Retail ya. Saya kira besok harusnya sih kalau retail udah kayak gini, ini besok nggak akan arah teman-teman. Karena si XL aja udah AVG-nya 170, udah profit lumayan gede nih. Jadi besok harusnya sih nggak akan arah. Jadi istilahnya ya besok naik, guys. Kalau apa namanya menurut hitungan saya nih, menurut analisa saya gitu ya. Ini besok naik ini akan lebih dari 210. Karena udah nyampe 194, 200 tembus 210, teman-teman harusnya sih bisa lebih dari 210. Mungkin bisa naik lagi dan endingnya akan bentuk jarum. Nah itu analisa saya seperti itu teman-teman. Nah kayak gini guys ya. Jadi teman-teman harus hati-hati saat trading naik besok ya. Kemungkinan besok akan bentuk seperti ini. Udah naik sampai tinggi terus dia kempes. Jangan sampai teman-teman HK pucuk terus kempes gitu. Kayak gitu guys ya. Perlu diperhatikan. Oke Mas Bro, kita akan lanjut part 2.